Shalom saudaraku. Haleluya. Melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bagaimana masuk kerajaan Allah itu harus melewati satu pintu pertobatan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana bertobat itu harus bersentuhan dengan Yesus Kristus, mengenal Dia dan intim dengan Dia. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana pertobatan itu menghasilkan sebuah upah. Hidup ini bagaikan rekening. Kalau kita berbuat dan menghasilkan buah-buah pertobatan, ibarat deposito itu ada bunganya. Ibarat rekening itu kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Karena saudara, persoalan pertobatan itu bukan persoalan hanya sekedar tidak berbuat jahat, berzina, mencuri, dan merampok. Pertobatan itu tidak juga sekedar beretika baik, berpuasa, serta melakukan ritual ibadah. Itu juga belum cukup untuk masuk dan membeli tiket kerajaan Allah. Sekali lagi, pertobatan tanpa Kristus bukan sebuah pertobatan. Ketika Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17, mengatakan sebuah kebenaran penting untuk kita renungkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus berkata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, Dia tidak sedang berkhotbah di tengah-tengah wanita-wanita asusila, perempuan Samaria, Yohanes pasal 4. Tidak sedang berkhotbah di tengah-tengah orang-orang jahat. Dia tidak sedang berkhotbah di tengah-tengah orang-orang yang gak jelas. Malah ketika Yesus berkata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, Dia sedang berkhotbah di tengah orang baik-baik, orang yang kerja baik, orang nelayan baik, bertani baik, orang-orang ahli-ahli Taurat dengan baik. Mengapa Yesus berkata bertobatlah di tengah-tengah orang baik? Karena Yesus ingin mengubah sesuatu pola pikir yang sangat-sangat berbeda. Karena saudara, kita itu banyak berpikir kalau bertobat itu Kristen awal. Bertobat itu cuma satu kali. Pertobatan itu tidak cukup satu kali, saudara. Kalau hanya satu kali, tidak akan ada ayat mulai dalam roh dan mengakhirinya dalam daging. Tidak ada kalimat bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nggak ada itu ayat-ayat. Karena ketika Yesus kata bertobat, orang harus sadar bahwa bertobat itu sebuah kenyataan. Orang harus kembali kepada satu pribadi, intim, dekat, lekat. Kalau bertobat itu soal dosa, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Kalau hanya bertobat dari berbuat yang jahat yang baik, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Dan orang itu saudara pada dasarnya tidak takut berdosa. Waktu dia berdosa, dia tidak akan ingat apa upahnya, nggak ingat. Saudara tahu ketika Inggris menggantung orang-orang yang mencopet, tukang copet itu digantung tuh saudara kasih, dan semua masyarakat itu di alun-alun. Alun-alun itu bahasa Jawa. Alun-alun itu lapangan besar. Ketika orang-orang lihat itu tukang copet digantung, maka di alun-alun itu pencopet pada nyopet. Orang nggak takut saudara imigrasi, nggak takut. Dulu waktu saya ngajar SD, anak-anak ulangan, saya kasih ulangan, saya tulis, mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat. Tapi anak-anak bisa nambahin, tapi tidak bilang siapa-siapa. Nah, itu lebih pintar itu anaknya itu saudara dikasih. Oleh sebab itu, mari kita rubah konsepsi kita. Kata tobat adalah metano. Metano itu punya arti mengubah pikiran dan tujuan. Mengubah pikiran dan tujuan
arah pikir kita ini mesti berubah. Ketika arah pikiran kita berubah, maka tujuan hidup kita berubah. Beberapa orang yang menyadari bahwa bertobat itu berubah pola pikir, maka orang akan mengerti pasti, karena dibutuhkan sebuah kesadaran. Dan orang nggak sadar tiap hari harus bertobat. Bertobat itu hitungan detik, harus kita review ulang. Berapa sampel di sini? Saudara-saudara Yusuf sadar dari teks saya ini. Saudara-saudara Yusuf sadar bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan fatal, sehingga Yusuf harus mengampuni. Firaun juga sadar bahwa saya sudah salah, saya sudah berdosa. Tapi bertobatnya itu bertobat cuma tipu-tipu aja, sudah. Bertobatnya cuma lip service saja. Saul juga menyadari bahwa saya berdosa, saya sudah berdosa. Ini Daud lebih parah lagi. Daud melakukan sebuah kesalahan, mengambil istri orang, membunuh suaminya. Orang saatnya perang, bikin strategi. Sempat-sempat amat ini Daud di atas loteng ngintip orang mandi, pakai zoom 600 kali lah. Nah itu kan dosanya sampai ubun-ubun itu. Jadi saudara, Daud harus bertobat. Israel, Esau ini mengingatkan kita supaya kita tidak hidup kotor, hidup cabul, hidup dalam perzinahan, supaya kita change your mind, berpola pikir yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan membenci dosa masa lalu. Hari ini kita belajar tetap seperti minggu lalu, ketika minggu lalu kita berkata bertobat itu mengumpulkan upah di surga, mengumpulkan pakaian pesta di surga nanti. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat, kegagalan pertobatan itu mengarah ke kehancuran yang fatal. Ingat ya saudaraku, orang gagal bertobat itu fatal. Tidak peduli seberapa banyak dia rajin ke gereja. Jangankan rajin di gereja, saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang fatal itu saudara. Kalau jemaat 100-200, ini jemaat ribuan, puluhan ribu, aset triliunan, bisa hilang, losing, gara-gara dia jatuh dan tidak memelihara pertobatan. Saya sedih. Dia mulai dengan gereja baru, jemaat hanya sekitar 50. Ada jemaat yang ditinggal itu puluhan ribu, aset triliunan. Sudah bisa bayangkan satu pribadi yang namanya Yudas. Yudas itu 24 jam ikut Yesus, kali 3,5 tahun. Kalau sarjana saja sekarang, sarjana berapa SKS? 160-an ya, 160-an SKS ya. Saudara, saya dipercaya jadi ketua prodi SK, jadi dosen sekarang. Dulu juga jadi dosen, udah berhenti, sekarang jadi dosen lagi. SPAK, sarjana pendidikan agama Kristen atau STH, itu cuma 160 tatap muka. Anggap aja 2 jam, tapi nggak ada 2 jam, 1 jam ya boleh. Ya, 40 menit. Kalau 40 menit itu SD. 45 menit. Oh iya, dia dosen juga. 45 menit. 1 jam itu ya. 45 menit. 45 menit kali 160. Pikir berapa itu saudara? Kalau Yesus 3,5 jam kali 24. 3,5 tahun kali 24. Aduh saudara. Ini Yudas loh.
Yudas itu melakukan mujizat. Wah, mujizat luar biasa. Ini Yudas berakhir dengan gantung diri. Simpson, waduh, Simpson ini bayangin, kita sudah belajar minggu lalu. Dia kumpulkan 300 serigala. Kumpulkan 300 serigala, ekornya dikasih api. Nah itu anjing serigala yang melihat api di ekornya, ditangkap dua-dua, dikasih api, langsung membakar semua ladang. Ladang-ladang orang yang mengkhianati Simpson. Kita nangkap satu anjing aja itu susah, apalagi anjing gila. Jadi saudara, saya ingin tahu, saya kalau tahu itu anjing gila, yang pertama lari mungkin saya duluan. Boro-boro kita nangkap ini serigala 300 kan. Tapi jatuh diperlukan deh lila habis. Jadi dia nggak prepare, pertobatannya nggak prepare. Saudara tahu melihat Salomo, wah Salomo lebih hebat lagi. Dia menulis Amsal, tapi Amsal yang ditulis di Alkitab itu Salomo nggak lebih dari berapa ya? 3-5 Amsal tentang pepohonan, tentang binatang. Amsal, Salomo ngerti ilmu tumbuhan, ilmu binatang. Bahkan di agama lain, Salomo itu bisa ngomong sama binatang, ngomong sama semut. Nah ini bahasanya ya, mut-mut. Ngomong sama, enggak, saudara, aduh ampun dah saudara. Tapi kalimat itu bagus. Dia menulis Kidung Agung yang minggu lalu kita baca. Engkau hai dinda manisku, berdebar-debar hatiku. Wah ini luar biasa. Kidung Agung ini ibaratnya benar-benar artinya bergelora, jatuh cinta yang berbunga-bunga. Apa bahasa ini berbunga-bunga? The flower. The flower. Ya udahlah, pokoknya begitulah. Saudara, saya ingin beritahu sesuatu, saudara dengar. Jika kita nggak prepare, dosa itu nggak bisa ditebus dengan apapun juga, nggak bisa. Orang dosa itu memberontak kepada Tuhan secara rohani, mau ditebus dengan amal perbuatan, nggak bisa. Dosa itu adalah melawan Tuhan secara roh, nggak bisa ditebus dengan ibadah, ritual, ke tanah suci, nggak bisa. Saya juga memimpin tanah suci. Desember nanti kita berangkat. Saya berharap jemaat ini semua ikut berangkat. Amin, saudara. Senyuman saudara meragukan itu. Tapi bagi yang lain, naik ke tanah suci itu bisa menghapus dosa. Loh, kalau demikian hanya orang kaya yang bisa. Ibaratnya arahnya itu melawan Tuhan bagaimana? Dengan roh, secara roh memberontak Tuhan. Ini secara physically nggak bisa. Saya ke Israel kemarin itu, Israel 3 tahun lalu itu, saudara tahu, saya sesak sakit jantung. Seumur hidup ke Israel tidak pernah sakit. Baru kali itu saya sakit sampai begini, saudara. Keluar dari Mesir itu pertama kali perjalanan ke Israel sampai begini. Aduh sakit, itu sakit sekali. Nah itu ada dokter, sudah tahu. Dokter itu dokter Manado. Dia bilang, Pak Pendeta sakit jantung. Saya pikir seumur-umur saya nggak ada sakit jantung. Langsung ke apotek, Israel tegas banget. Saya baru pendeta saya ini siap beli obat pembuka pembuluh darah jantung. Dia beli. Kalau debat dulu, ini harus pakai resep dokter. Saya dokter, mana ID-nya? Kalau dikasih juga. Saudara tahu, minum obat pembuka pembuluh darah jantung. Sampai saya, ini udah kayak dangdutan aja. Waduh, sakit sekali. Terus pembuka pembuluh darah jantung,
terus ada obat anti nyeri untuk jantung, semua. Jantung saya diserbu dengan obat-obatan yang luar biasa. Wah, sampai saya begini sudah. Acara baptisan, saya pikir mudah-mudahan nggak ada yang dibaptis. Karena baptisan itu adalah, saudara tahu, pecahan Sungai Hermon. Gunung Hermon. Gunung Hermon itu meleleh masuk ke Sungai Yordan. Jadi seluruh Sungai Yordan itu adalah cairan es Gunung Hermon. Masuk kaki sedikit gini, saudara, itu nyes. Kalau sehat, oke. Ini begini. Tapi saya harus baptis. Saya bilang sama mereka, Pak Pendeta saya baptis, siap. Katanya Pak Pendeta sakit. Iya, gak masalah. Pak Pendeta pakai penyelam. Pakai penyelam itu, saudara, kita gak kena air. Tapi saya lucu, udah kayak lumba-lumba. Ada begininya sayap ini gitu, saudara. Oh enggak bisa. Saya bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan, Tuhan. Saya masuk itu semua. Saya dikata alam nama Yesus masuk. Itu jemaat yang mau dibaptis. Pak Pendeta dingin gak? Enggak. Ya orang Solo kan begitu kan. Coba saya jadi orang Batak, bro. Dingin sekali. Itu jemaat gagal dibaptis itu. Sampai ada jemaat itu saudara dibaptis. Itu cuma kepalanya naik, dia naik lagi. Belum Pak, sudah Pak Pendeta. Orang pada ketakutan sudah. Ya. Untuk yang dibaptis kecil-kecil, nggak ada yang gemuk. Maksudnya, ya sederhana aja belum maksudnya. Karena ada ibu-ibu yang gemuk banget, kenceng begini. Tarik nggak bisa, saya yang tenggelam saudara. Wah itu kan bahaya kamu saudara ngasih. Saya naik sampai masih begini. Tapi itu siap, ya siap. Waduh sudah saya terkapar. Sampai Dubai, saudara, saya didorong dengan peserta saya didorong begini. Dikasih obat pembunuh darah, semua dibunuh. Hujan dengan obat-obatan. Waduh saya hari ini sudah mati ya. Langsung dijemput jemaat itu sudah langsung masuk duduk diperiksa. Jantungnya normal Pak. Terus sakit apa saya? Bapak kena cacar air. Herpes itu kan. Sini. Pantesan dari kemarin nggak ngepek karena apa? Ini cacar dikasih pembuluh darah. Itu jurusannya beda ini. Ibaratnya Panadol, sakitnya diare. Bisa nyambung nggak bro? Nyambung dingin? Masih nyambung? Nyambungnya gimana bro? Oh mungkin, karena dokternya tahu kan. Tapi jurusannya nggak pas. Karena kan harusnya introskop. Apa? Kalau dosa itu memang memberontak kepada Allah secara rohani, harus diselesaikan dengan penawar secara rohani. Cara rohani apa? Percaya Yesus Kristus dan berubah. Bukti sebuah pertobatan itu adalah punya bukti dari kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Harus dari hal yang menjijikkan, dari hal yang rasanya disentuh saja nggak bisa. Kalau kena gatel, ya. Kalau ada sesuatu kena ulet bulu, bahaya. Tapi kalau sudah berubah, ini enak dilihat, ini bisa dinikmati. Ya. Jadi pertobatan itu berubah secara total dalam hidup kita sampai akhirnya bisa dilihat, dinikmati sebuah kehidupan yang baik. Bukti dari pertobatan adalah perubahan, dan perubahan bukanlah perubahan sampai ada transformasi yang
sejati. Dokter yang laku sekarang kan banyak dokter kecantikan, bro. Dokter ku kayak dokter so kayak dokter kayak dokter Pret, nanti lama-lama ada itu saudara. Wajah dirubah lah, ditato, apa dibotok ya. Kalau orang Jawa ada botok juga ya. Botok apa itu? Botok melanding ya. Itu botok melanding ada, botok ya. Detok ya. Tapi tidak semua berhasil. Saya lihat orang yang operasi muka cakep malah tambah berantakan. Itu mukanya malah kayak Wewe Gombel. Wewe Gombel. Wah itu ngeri bener, saudara yang kekasih. Jangan banyak operasi lah saudara. Nanti Tuhan pangling. Siapa kamu? Saya cincin Tuhan. Aku menciptakan wajahmu bukan seperti itu. Tuhan aja pangling. Ya, perubahannya. Hidup ini harus berubah, saudara. Kita mengenal Yesus harus berubah. Amin. Perubahan dari karakter yang buruk menjadi karakter yang indah. Ada transformasi. Orang akan ingat kita nanti kelak ketika Tuhan panggil kita nanti. Jangan sekarang, nanti. Sekarang masih menikmati hidup aja dulu. Amin, saudara. Amin itu meragukan. Amin. Nanti kan kita dipanggil Tuhan. Ingat ya, anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek harus mati. Ya sudah, kalau kemana-mana itu saudara. Nih, pertama kali saudara mendengar khotbah informasi. Saudara mendengar informasi khotbah. Khotbah itu tidak mengubahkan saudara, tidak mengubahkan. Sekali lagi tidak mengubahkan. Apalagi pengkhotbah yang khotbah tanpa persiapan. Percayalah saya khotbah persiapan. Dan hamba-hamba Tuhan yang di sini khotbah tidak mungkin tidak persiapan, selalu persiapan. Karena sudah diinfokan 2 minggu, 1 minggu. Dosa saya itu merasa fatal kalau saya khotbah saya tidak persiapan. Kecuali memang kita datang di tempat khotbah. Waktu datang di tempat khotbah, terus tiba-tiba orang yang undang khotbah begini, Pak Pendeta hari ini khotbah tentang kedatangan Tuhan. Saya bilang, kenapa nggak bilang dari kemarin Pak? Saya persiapan khotbah. Pokoknya Bapak harus ngomong tentang kedatangan Tuhan. 5 kali khotbah tentang second coming. Kita pernah bicara soal akhir zaman. Cuma itu kan lalu. Kita mikir-mikir lagi, buka-buka lagi. Rasanya aduh, berdiri aja rasanya nggak enak. Ada gereja-gereja itu udah kasih tema khotbah. Bahkan ada gereja yang lebih parah lagi menurut saya, saudara. Tema khotbah dikasih, ayat-ayat khotbah dikasih, kalimatnya dikasih, tulisannya dikasih, videonya dikasih. Terus saya mau khotbah apa ini? Terus saya datang di gereja itu, yang antar khotbah ngomong gini, Pak Pendeta, hari ini Pak Pendeta khotbah tentang kekudusannya. Iya, kok tahu Pak? Khotbah Bapak sudah dibagi sama jemaat. Videonya Bapak sudah dapat belum? Sudah. Artikelnya sudah. Maksudnya gimana Pak? Seluruh jemaat sudah memperoleh khotbah dan video hari ini. Terus saya mau ngomong apa ini? Ada yang begitu sudah. Kalau kita ini nggak siap, kita nggak punya jam terbang, itu yang duduk semua berdasi dan berjas. Orang-orang pintar. Mobilnya di atas 500 juta. Bagaimana 500 juta? Jemaat 40 kolektor 120 juta. 40 kolektor 120 juta. Kolektor pertama, kolektor kedua 60 juta. Ibu gembalanya pakaiannya pakaian nggak ada brandednya. Tahu branded saudara? Yang kalau tas apa hitam itu loh.
Enggak ada, itu ibu gembalanya sederhana sekali. Mari Pak Pendeta, hormat sekali. Mari silakan. Kita kayak raja, saudara. Saya pikir, aduh, hati saya, ini orang kaya raya. Ada yang pesta saja, saya diundang di Ritz-Carlton. Makanannya saja, saya tanya, makan segini berapa? Cuma 5 miliar. Makanan saja 5 miliar. Nanti jangan kalah. Bikin makanan 10 miliar. Ya bro ya. Vin, bikin 20 miliar makanan nih. Amin. Haleluya. Amin saudara. Amin, meragukan. Tapi dia rendah hati loh saudara. Dia rendah hati bener. Rendah hati gak dibuat-buat. Ada banyak orang kaya rendah hatinya dibuat-buat. Tapi dia enggak. Karena apa? Khotbah itu hanya informasi, nggak bisa mengubahkan kita. Kalau khotbah itu nggak konfirmasi dalam hidup kita, harus konfirmasi, harus kena. Nih, mungkin khotbah 1 jam, hanya 1 kalimat yang masuk dalam hati saya. This is confirmation in your heart. Itu konfirmasi di dalam diri kita, kan? Mungkin khotbah apa tadi ya? lucu. Aneh loh. Yang masuk di dalam hati apa sepanjang 45? Kalau sudah konfirmasi ada, maka kita akan terjadi transformasi. Nah, yang mengubahkan begini. Saya berubah pada waktu saya mendengar khotbah ini loh. Saat ini tanggal ini saya berubah, mengerti kebenaran. Dari logos dirubah menjadi kerikma. Kerikma itu ajaran rasul-rasul, ajaran yang diurapi fokus kepada Yesus Kristus, itu namanya kerikma. Di mana kita harus mengajar terus-menerus sebuah kebenaran Yesus Kristus juru selamat yang diurapi. Dan apostolik itu ajaran rasul-rasul di mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita ini kan cuma 3 pelayanan: apostolik, prophetik, dan shekinah glory. Apostolik ajaran Yesus Kristus sebagai Tuhan itu baku, gak bisa ditawar-tawar bro. Yesus itu setengah Tuhan, gak bisa. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Prophetik itu nubuatan, karunia diajar. Kita masih ada healing. Not only blessing, healing juga. Dan terakhir shekinah glory, lalu kemuliaan. Tapi kita masuk pimpinan Roh Kudus ini nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh. Ada yang apostolik itu ditegur langsung di khotbah. Kamu berdiri di tengah-tengah. Dia maju ke depan. Ya, maju. Ini gereja apostolik ya. Kamu yang saya bilang ya, saya hamba Tuhan. Roh Kudus bicara sama saya bahwa kamu sudah meninggalkan istri dan anak-anak. Kamu mau gak kembali? Bertobat. Jangan hidup dalam perzinahan. Jangan hidup di dalam percabulan. Balik sama istrimu. Istrimu menunggu kamu. Itu orang dipermalukan di depan ratusan jemaat. Namanya pendeta mau apostolik. Seperti Petrus berkata, Anania, Safira, mengapa kau berdosa kepada Rohku? Keplak mati. Tapi ketika orang ini dipermalukan di depan, dia diam aja. Jemaat nggak ada yang bicara. Roh Kudus jelas bicara sama saya. Kamu berzina. Istrimu menunggu. Dan segeralah bertobat. Sudah balik. Tapi dia gak balik, saudara. Dia ambil mic. Dia berkata, Ibu pendeta, terima kasih untuk tegurannya. Tapi sampai sekarang saya jomblo, belum cari istri. Saya belum punya istri. Dan itu yang dimaksud istri yang mana? Itu saudara,
pendetanya mukanya merah kuning hijau di langit yang biru. Untuk tidak ada pelukismu aku. Siapa gerangan itu taman kanak-kanak. Yang begini ini apostolik, tapi minta idenya itu diurapi Roh Kudus, nggak bisa. Tapi ada yang hebat juga, saudara. Ada yang hebat. Nyanyi-nyanyi tepuk tangan begini, saudara. Ibu pendeta itu ambil mic. Stop. Ini kurang ajar nih. Tapi ini ibunya nggak sekolah Alkitab sih, nggak tahu etika. Ya soal leader diundang, nurut sama pendetanya loh. Tutup mata semua. Saya termasuk tutup mata. Hari ini Tuhan bicara sama saya. Tapi bicara apa nih? Yang hadir di sini membutuhkan duit. Siapa yang butuh duit? Angkat tangan yang maju ke depan. Saya pendeta juga butuh duit. Masa saya juga harus mengangkat tangan hari ini jatuh saya didoakan? Jangan malu-malu. Jangan berdosa di hadapan Tuhan. Maju ke depan. Saya akan berdoa. Saudara akan diberkati dengan duit yang berlimpah-limpah. Hati saya, hebat kali. Orang pada maju, saudara, didoakan. Di samping saya, nggak maju. Didatengin dia loh. Dalam nama Yesus. Tuhan harus, kamu harus minta ampun sama Tuhan. Ya itu. Kamu dendam dengan orang yang hutang sama kamu. Ya benar itu. Tuhan bilang kamu harus melupakan hutang. Yang hutang kamu lupakan. Nggak bisa itu. Kamu nggak mau bertobat, harus bertobat, lupakan hutang itu. Di samping saya sudah. Bisa nggak? Iya bisa itu, saya lupakan. Ampuni dia, saya mengampuni. Jangan tagih lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Jangan tagih, Tuhan akan ganti. Nggak bisa itu duit satu-satunya. Duit itu harus kembali di samping saya. Saya juga waktu itu ketipu 100 juta. Jadi mana? Saya dengar terus, ini telinga saya jadi ngeliat-ngeliat, saudara. Itu bukan dengar-dengar apa, itu punya roh kuping. Lupakan. Ya lupakan. Gak tagih. Ya saya tidak tagih. Jangan diangkat tangan. Bilang saya tidak tagih hutang uang itu. Dalam nama Yesus saya tidak tagih uang itu. Ibu pendeta tasnya di depan, dia ambil satu gepok duit 10 juta. Dikasih orang ini. Tuhan bilang hutangmu 10 juta kan, kamu diutang 10 juta kan? Iya. Ini 10 juta saya kembalikan. Tuhan yang mengembalikan ke kamu. Dia berlutut nangis, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya bilang, kenapa nggak datang sama saya? Kalau datang sama saya 100 juta Pak. Karena duitnya nggak nyampe mungkin. Hati saya, Tuhan. Tapi memang kalau bukan rezekinya itu belum nggak nyampe itu sudah. Ya. Sebab itu saudara, lihat, biar kerikma itu menjadi rema. Kalau firman Tuhan hanya mandek di firman dan kita tidak follow up dengan mengabarkannya buat banyak orang, itu nggak mungkin jadi rema. Sampai targetnya hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Banyak orang ingin seperti Kristus oleh pimpinannya sendiri. Nggak bisa begitu. Kalau kita punya parameter hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 29, 238, Korintus 3 ayat 18 menyatakan kita harus serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu berubah dalam pola pikir, berubah dalam kehidupan kita, sampai hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Orang stres pertama kali adalah orang yang ditinggal mati, orang yang dikasih. Itu stres paling tinggi. Saya kasih PR buat anak saya kelas 7 sampai kelas 9. Tulis 20 hal untuk kelas 1 dan 2, ke 7 dan 8. 20 hal yang membuat kamu stres. Yang kelas 9,
Tulis 25 hal yang membuat kamu stres. Saya lihat, saya baca satu-satu. Saya stres satu bila nembak cewek ditolak. Itu kurang ajar. Itu yang cemen-cemen. Saya stres kalau baterai handphone lowbat. Stres kalau pulsa habis. Stres kalau dimarahin guru. Stresnya itu yang cemen bener gitu loh, saudara. Saya begini, coret 20, tinggal 5. Dia bingung, Pak, semuanya ini bikin saya stres. Stresnya itu stres kurang ajar itu. Tapi stres yang kedua, saudara tahu stres yang kedua? Stres yang kedua itu kalau orang kerasukan. Pernah kerasukan belum? Belum. Kalau kerasukan itu, saudara, dia mau bikin apa nggak bisa, karena yang mengendalikan di dalam. Berapa kali kita ngusir, tapi sekarang jarang loh. Kita tuh dikirimin orang-orang yang kesurupan, jarang. Dulu tuh saudara, ampun, ramai orang jadi ular. Dalam habis keluar. Saya tanya keluar, jemaahnya ikut keluar. Nah, jadi apa-apa. Akhirnya itu cuma rumah sakit. Kalau rumah sakit, udah pasien sembuh kan suruh pulang dulu ya. Pulang. Apalagi di Kuala Lumpur, saudara, suruh cepat-cepat pulang ya. Tapi di beberapa rumah sakit Jakarta dilama-lamain. Ada gitu nggak bro? Nggak tahu. Itu nggak boleh. Kalau dokter bener nggak boleh gitu, saudara ya. Lama-lamain. Saudara, saya ingin beritahu, kalau orang yang stres, wah itu berat tuh, saudara. Saya kagak hijab itu. Dalam besok sudah jam kali, udah 5 kali khotbah, saya udah capek kan, saya pulang. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Tuhan ngomong, panggil mereka yang main kuasa kegelapan. Saya akan doa, saya akan lepaskan mereka. Tuhan, aku capek, Tuhan. Panggil. Setengah hati saya panggil. Saudara, siapa hari ini yang pernah main kuasa kegelapan? Boleh maju ke depan. Tuhan akan lepaskan. Hanya yang pernah main kuasa kegelapan, yang tidak, jangan maju. Ini bukan doa kesembuhan, ini bukan doa berkat, ini bukan doa pemulihan ekonomi, ini hanya doa mengusir kuasa kegelapan. Maju banyak, saudara. Kok banyak? Balik lagi. Hanya yang didoakan yang main kuasa kegelapan, orang kesurupan. Ya, karena maju itu ada ibu-ibu dari luar pakai jilbab, maju. Saya datang pertama kali karena aneh. Ibu pernah main dukun? Belum pernah, Pak Pendeta. Ibu punya jimat-jimat? Enggak punya, Pak Pendeta. Kalau gitu untuk apa ibu berdiri berdoa di sini? Saya dari tadi ngerti bapak-bapak di luar. Terus katanya bapak dalam nama Yesus bisa mengusir kuasa kegelapan. Bapak tahu anak saya kesurupan di rumah, Pak. Terus maksudnya, Bapak doakan saya di sini. Doanya saya bungkus, Pak. Saya bawa nanti ke rumah saya buka. Hebat imannya, hebat ini. Doa saya bisa dibungkus. Pakai DNA. Bisa itu, saudara. Oh, kalau saya merasa, hebat juga ini. Saya belum pernah menemukan orang model begini. Orang didoakan begini aja belum tentu punya iman. Dia membungkus doa saya. Doa saya seperti martabak. Kemudian sudah dalam habis ada orang kecil kurus kering. Dalam habis dia terbentang. Itu berecet. Ampun pendeta, ampun pendeta. Sudah selesai ibadah, saya mau pulang. Dia nungguin saya. Dia salamin saya. Dia perlu Pak Pendeta, terima kasih. Ini ibadah yang saya tunggu-tunggu, Pendeta. Maksudnya apa? Saya Pendeta, saya ini punya kuasa kegelapan. Saya itu punya roh harimau, nempel. Jadi saya nggak bisa bikin apa-apa. Hidup saya sial, Pendeta. Kerja nggak bisa, karena kuasa itu nempel dalam diri saya. Saya mengalahkan 10 orang, saya bisa meloncat seperti harimau. Pada waktu pendeta berdoa dan mengangkat tangan,
Itu harimau yang nempel sini yang tidak pernah lepas, udah bertahun-tahun. Hari ini lepas. Aduh, terima kasih pendeta, terima kasih. Puji Tuhan. Pendeta bawa sekarang ke rumah saya. Kenapa? Di rumah saya kami punya 6 gendruwo. Tahu gendruwo, saudara? Gendruwo itu begu gajah, Pak. Begu gajah itu tinggi-tinggi dulu, saudara. Ya, tinggi besar begu gajah itu. Gendruwo. Terus maksudnya gimana? Saya sudah pelihara, Pak. Saya pikir dulu dia tunggu rumah saya, Pak, supaya rumah saya aman. Tapi saya takut, Pak Pendeta. Masalahnya bukan gendruwo ini, saya udah lihat wajahnya. Seringkali dia bawa teman. Jadi kalau dia melangkah, temannya datang. Itu teman mukanya kan gak jelas itu, saudara. Wih, dia ketakutan. Saya bilang, gila lo ya. Gendruwo itu setannya Jawa. Ini Jambi. Masa gendruwo bisa antar pulau? Masalahnya Pak Pendeta, saya sengsara pendeta. Mereka yang beri makan mereka itu saya. Kalau saya makan, itu gendruwo yang kenyang, saya lapar. Jadi saya kurus begini. Saya nggak punya apa-apa pendeta. Saya makan mereka yang gendruwo, mereka yang kenyang. Wah, kalau begitu kita ajak makan di Yuraku atau buffet ya, apa buffet ya? Buffet atau buffet? Buffet itu kita bayar, itu semua bisa habis itu. Stres itu yang ada kuasa kegelapan di dalam. Tapi kalau saudara, hidupku bukan aku lagi, melainkan apa? Kristus. Ketika saudara mengizinkan Kristus di dalam, saudara harus mengizinkan dia menyita seluruh hidup saudara. Waktu saudara, agenda saudara, tujuan hidup saudara harus disita dengan hormat. Yesus menggantikan arah hidup kita pasti yang terbaik. Amin, saudara. Sehingga ketika kita berubah, maka dapat dipastikan, saudara, yaitu kasih dalam Tuhan. Bertobat itu berarti kembali ke original tujuan ciptaan dan hidup di ekosistem kerajaan Allah. Jadi kalau itu gambar dan rupa Allah, itu benar-benar sahabat Allah, benar-benar menjadi sahabat Allah, menjadi mitra Tuhan, benar-benar kayak Tuhan. 260 indera yang sudah saya katakan kemarin. Jadi tubuhnya itu elastis seperti kristal. Dia mungkin bisa masuk ke dalam ya air. Karena nggak mungkin kalau 5 indera nggak bisa bernapas di air. Kalau cuma 5 indera, saudaraku, bagaimana memberi nama binatang di laut? Nggak mungkin ikan hiu naik dari laut terus terbang ke Taman Eden. Weh, nama saya siapa weh? Hiu, terus balik lagi. Siapa kamu? Paus cu? Siapa? Paus, balik lagi. Nggak mungkin. Mujair keliling. Nama saya Mujair, balik lagi ke sungai. Ini dia datang, saudara. Jadi seorang yang bertobat adalah memberikan kontribusi terhadap kerajaan Allah. Amin, saudara. Saudara, bawa jiwa 2 untuk ibadah di sini itu kelihatan banget. Saudara bawa jiwa 10 di gereja yang besar, nggak kelihatan. Jadi saya mungkin saya ada rasa dosa juga ya, jemaat dan diberkati. Karena selama ini banyak saya handle. Saya ingin banyak melibatkan jemaat, modal lebih dan keuangan. Kalau kurang ya saya tambahin. Saya kemarin udah cerita sama Dr. Chris, gimana menangani pelayanan seperti ini. Saya curhat. Gimana caranya? Saya sudah dikasih. Saya berpikir saya cuma satu hidup saya. Pokoknya hidup ini hanya untuk pelayanan saja. Amin, sudah. Untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita punya kontribusi walaupun terbatas. Tapi kenapa kita terbatas? Dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga kita punya kemampuan melebihi ini, saudara. Ini National Graphic, laporan National Graphic, saudara. Dalam bukunya Sejarah yang Tidak Terungkap, Jonathan Black, banyak diungkapkan yang seperti ini. Saya terkagum-kagum bagaimana Allah menciptakan manusia hebat. Sehingga saudara, ketika kita menyadari
bahwa kita harus punya kontribusi. Hidup ini harus incas maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sekarang sedang percayakan saudara untuk saudara ikut andil, ikut berkiprah dalam pelayanan Holy Spirit. Maka kita harus lebih serius mengingat kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Waktu Tuhan sudah sangat dekat, sehingga kita mengerti pasti ketika kita bertobat, kita akan melihat bahwa dunia ini akan hancur dengan unsur-unsurnya yang ada. Jadi satu nuklir bom habis satu. Sudah bayangkan segini banyaknya sudah. Kalau mereka berlomba mengeluarkan ini, habis sudah. Habis. Kita mau bertahan kayak apa menantikan kedatangan Tuhan? Nih, mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan dihancurkan karena nyalanya. Saudara mau bertahan melihat kenyataan hidup seperti ini. Bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Mempercepat kedatangan Tuhan. Bagaimana saudara? Ketika kita memberitakan Injil, ketika semua orang sudah mendengar Injil, maka Tuhan datang. Amin saudaraku. Kalau Tuhan sudah datang, maka dapat dipastikan saudaraku yang dikasih. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, lihat. Bertobat itu merindukan langit baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pikir hanya nanti sesudah kita mati, tetapi di mana terdapat kebenaran. Ini 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi yang sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa saudaraku? Kebenaran. Jadi di mana hidup saudara benar, saudara memulai kebenaran, saudara sedang berada di langit baru dan bumi baru. Kalau kita nanya orang, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Jawabnya apa saudara? Uang, uang, uang. Jadi banyak beruang. Jadi banyak beruang, banyak orang ganas. Ngeri saudara. Kalau udah begini, saudara mau apa? Duit saudara berapa miliar? Nggak ada artinya, habis. Orang minta didoakan, saya sudah 40 hari di ruang ICU. Mobil 5 habis, tanah berhektar-hektar habis. Saya bilang sama keluarganya, kenapa harus di VIP? Papa, kita mau pelayanan yang prima, Pak Pendeta. Tapi udah bisa-bisa begitu bagaimana? Biar Papa sadar deh. Sekali aja Papa sadar ngomong. Terus udah ngomong apa? Bagi warisan. Warisan habis. Yang penting papamu itu bertobat, siap nggak melihat kerajaan Allah, langit baru dan bumi baru. Unsur-unsur tubuh ini pun juga habis kok sudah. Sudah boleh ikut asuransi dengan premi yang mahal, rumah sakit yang VIP boleh. Tapi kalau udah bener-bener sakit saudara, mengerikan saudara. Asuransi boleh, bahkan prepare juga boleh. Tapi masalahnya harus diakui, semuanya unsur-unsur ini akan habis. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat sebuah kebenaran bahwa
hidup ini akan rusak, akan seperti ini hasilnya. Kalau seperti ini, saudara, maka mari kita belajar. Hidup ini semakin diubahkan Tuhan. Kita semakin hari semakin punya karya yang luar biasa. Jangan sampai ada banyak malapetaka dan kita nggak punya karya apa-apa. Mari kita punya karya, punya kontribusi yang jelas. Itu jiwa-jiwa datang di Holy Spirit, saya membawa jiwa. Enggak malah datang di Holy Spirit hanya memanfaatkan pendetanya, memanfaatkan jemaatnya. Ada yang datang pendeta betul, deketin dia orang kaya. Saya orang kaya nggak datang lagi. Saya tanya kenapa? Habis Pak kalau datang itu pendeta itu saya risih. Mana pernah saudara edukasi dalam Tuhan? Kita pilih-pilih orang kaya. Ketika jemaat di bawah separuh lebih keluar, saya telepon mereka nggak saudara? Saya nggak telepon. Jemaat pilih Tuhan. Biar mereka pergi-pergi aja silakan monggo. Wih, janjinya saudara, pokoknya ulti pada saya tenang ulti. Penghasilan saya 100 juta, 80 juta. Perpuluhan saya cukup untuk bayar gedung 1 bulan. Hati saya, orang yang ngomong begini nih, malah justru pelit. Arab, Yahudi jadi satu. Tapi kenyataannya begitu. Melihat kita nggak ada yang di prospek, keluarlah dia. Saya bilang, lo jangan main-main dengan Holy Spirit. Ini pelayanan milik Tuhan ini. Saya nggak pernah milih orang kaya, milih orang miskin. Sudah kalau nggak percaya, ini jemaat paling lama ini Pak Jimmy sama Bu Abi. Benar nggak? Baik. Mereka berkata, keluarin Pak Jimmy, keluarin Bu Abi. Om tim saya tanggung biayanya. Pak Jimmy sama Bu Abi, Om tim mengharapkan apa? Ini maaf ya Pak ya. Saya kasih berkat, memang dia kasih berkat sudah. Kalau itu gede. Gimana gede? Dia direktur sebuah perusahaan besar. Saya bilang begini, Pak, maaf ya, saya ini hamba. Bapak dan Ibu itu miliknya Tuhan. Saya nggak mau usir. Kalau Bapak mau usir silakan. Tapi ingat ya Pak, saya gembalanya. Saya yang memberkati perkawinan mereka. Berkat Holy Spirit kan? Itu jemaat pertama kali ke mereka. Kalau Bapak mau keluar, silakan keluar. Saya pilih orang kaya saudara. Sini Pak, jangan. Bu Abi, Pak Jimmy, silakan keluar. Dadah. Enggak. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus punya kontribusi pelayanan ini tanpa memandang kaya dan miskin. Amin saudaraku. Karena kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Kalau kita kaya, nggak jadi miskin, tapi tambah kaya. Amin saudara. Dan harus diakui itu. Akhirnya kita sekali lagi kita bisa berubah sampai seperti dari ulat menjadi kepompong ulat menjadi kupu-kupu. Jadi dilihat orang itu enak. Rasanya kalau ketemu bapak itu kok auranya bagus ya. Kalau ketemu Pak Dokter ini kok belum dipegang saja sudah sembuh. Itu auranya bagus itu. Itu adalah mania yang begitu bro ya. Jadi kalau bro nggak datang ada pasien pulang ya bro ya. Nah begitu kalau ke dokter bisa begitu sudah. Itu sugesti. Jangan kebaktian. Oh itu nggak khotbah langsung pulang, jangan. Itu sugesti juga. Orang saya menggantikan pendeta aja langsung pulang. Ini yang khotbah gitu mondok. Kok yang datang Timotius dong? Dia pulang saudara. Kalau saudara menantikan hambanya, silahkan saudara pulang. Pulang. Saya hitung 1, 2,
15 orang pulang. Lainnya belum pulang? Jadi banyak. Saya mau sampaikan firman Tuhan. Itu jemaat memang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jemaat yang jujur, tapi tidak sopan. Sampai indah dinikmati orang hidup kita. Ketika hidup kita dinikmati orang, dapat dipastikan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kita akan kembali masuk dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah